Bab 511 Laba-laba es. Mata Simo menyipit, dan sayap-sayap apinya berkibar di belakangnya. Ia melesat ke atas, dengan cepat menciptakan seberkas api di udara saat ia menerjang dinding es. Lengan kirinya, yang diselimuti lapisan api putih, menghantam lekukan yang dibuat oleh tongkat Rui. Terdengar suara, boom, yang menggelegar diikuti oleh suara, desis. Yang menggelegar, titik. Seluruh gua es berguncang hebat, dan ratusan kerucut es yang tergantung di langit-langit berjatuhan. Namun, begitu menyentuh Simo dalam jarak beberapa kaki darinya, kerucut-kerucut itu hancur dengan sendirinya. Diselimuti cahaya putih, lengan kiri Simo mendarat di lekukan itu, namun dinding es tetap tak bergerak, seolah tak terpengaruh. Sebuah retakan yang jelas bergema. Kerak, mata Simo berkedip saat ia melihat sebuah retakan, setebal lengan anak kecil, dengan cepat memanjang ke dalam dari lekukan di dinding es. Anehnya, retakan itu tampak hidup, menembus langsung ke tengah dinding es, alih-alih terbelah ke segala arah. Jantung Simo berdebar kencang. Ia hampir bisa melihat seberkas cahaya putih kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat dari dalam retakan, mengukir lorong sempit menembus kristal-kristal es berusia 10.000 tahun setebal puluhan kaki. Menatap retakan yang membentang lurus menembus pusat dinding es, secercah kegembiraan melintas di wajahnya. Kilatan cahaya muncul di tangan kirinya, dan sebuah botol giok putih pun terbentuk. Ia menggenggam botol itu, mengarahkannya ke retakan, dan cahaya putih di tangannya kembali menyala. Kemudian, di pusat dinding es, beberapa gumpalan energi dingin dan dingin yang tak terlihat, seolah dipanggil oleh suatu kekuatan, melesat dengan tak sabar melalui celah-celah dan, dalam sekejap mata, mengalir ke dalam botol giok putih. Ketika gumpalan energi dingin terakhir telah memasuki botol giok, Simo segera menyegelnya dan menggenggamnya erat-erat. Botol giok kristal yang ini, yang dibeli khusus untuk menampung energi yin yang ekstrim, mampu menahan dingin yang intens di dalamnya. Meski begitu, Simo tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil saat menggenggamnya. Ia mengumpulkan kesadarannya dan segera melepaskan indera spiritualnya untuk menembus botol porselen itu. Namun, saat inderanya masuk, ia merasakan gelombang dingin yang hebat menyapu dirinya. Gelombang itu menembus lautan kesadarannya, menciptakan rasa dingin di dalamnya, dan pikirannya tiba-tiba menjadi lamban. Pada saat itu, sosok emas di dalam lautan kesadarannya tiba-tiba bersinar terang, lengan kirinya menyala putih, dan riak-riak tak terlihat menyebar, mengusir energi dingin kembali dan meredakan kebosanan di benaknya. Simo menghela napas lega dan terus menyelidiki dengan indera spiritualnya, tetapi setelah beberapa saat, kegembiraan di wajahnya memudar. Ia menemukan bahwa beberapa helai ki yin ekstrim yang telah dikumpulkannya mengandung campuran aura dingin dan suram yang sangat beragam. Meskipun hampir tidak memenuhi standar, mereka masih dianggap sebagai ki yin ekstrim tingkat rendah, hampir tidak dapat digunakan. Namun, jumlah ki yin ekstrim yang telah dikumpulkannya mungkin tidak cukup untuk transformasi kedua. Simo merasakan kekecewaan sesaat sebelum akhirnya tenang. Lagi pula, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, ia tidak kembali dengan tangan kosong setelah petualangan ini. Mengingat nilai pasar saat ini, harta karun itu pasti sangat berharga. Setelah tenang, ia memutuskan untuk pergi dan kembali ke tanah suci Qinglan untuk membuat rencana lain. Sayap Simo terbang dari belakangnya, dan ia hendak kembali. Namun,
Tepat saat ia mencapai udara, ia mendengar suara keras di belakangnya. Terkejut, Simo berbalik dan melihat bahwa dinding es setinggi 100 kaki telah runtuh sepenuhnya, memperlihatkan ruang yang jauh lebih luas di dalamnya. Bersamaan dengan itu, gelombang energi spiritual yang kuat terpancar dari ruang itu. Tidak, mungkinkah? Tepat ketika firasat buruk muncul di hati Simo, sebuah ledakan keras meletus, dan es di tanah tiba-tiba meledak, berhamburan ke segala arah. Terkejut, Simo menanggung beban dampaknya, dihantam oleh beberapa pecahan besar. Meskipun benturannya hampir tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan, ia tetap terhuyung mundur beberapa langkah. Ada apa? Wajahnya berubah. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat keluar dari dalam dinding es, menusuk dada Simo secepat kilat. Jantung Simo berdebar kencang, dan dengan kepakan sayapnya yang berapi-api, ia menghindar ke samping dengan kecepatan luar biasa. Dengan desiran, kilatan darah muncul. Meskipun reaksinya cepat, Simo tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Cahaya putih itu menebas bahunya, menyemburkan darah. Dengan bunyi gedebuk, cahaya putih itu, dengan kekuatan yang tak berkurang, menghantam dinding gua di dekatnya, menembus hingga setengahnya. Itu adalah es putih yang tajam, memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Lapisan es putih tiba-tiba terbentuk di luka bahu Simo, dengan cepat menyebar di sekelilingnya. Gelombang mati rasa menyapu dirinya. Wajahnya menjadi gelap, dan ia menjerit keras. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya, dan sisik keemasan muncul di kulitnya, langsung berubah menjadi totem. Bersamaan dengan itu, lapisan cahaya putih cemerlang muncul di bahunya, menghentikan penyebaran embun beku putih. Sebelum Simo sempat bernapas lega, tanah bergetar, dan suara cici yang keras memecah udara. Aliran cahaya putih melesat keluar dari dinding es, menghantam Simo seperti hujan deras. Di dalam cahaya putih itu, kerucut es putih juga memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Wajah Simo menggelap, matanya berkilau keemasan. Ia menggenggam tongkat Ruyi dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan liar di depannya. Energi batinnya melonjak, dan jaring bayangan yang rapat dan bersilangan tiba-tiba terbentuk di depannya. Dengan suara hujan yang menghantam daun pisang, cahaya putih pekat itu terpantul atau hancur, mengirimkan pecahan-pecahan es berhamburan ke seluruh langit. Ia melepaskan tarian naga gila, salah satu dari 8 jurus pertama dari 18 tongkat Tongtian yang baru dipelajari. Tongkat besi Ruyi ini benar-benar senjata spiritual kelas atas. Kekuatannya tak tertandingi bahkan oleh senjata tiruan paling canggih sekalipun. Meskipun kecepatannya luar biasa dan kekuatan kerucut es putih yang tak tertandingi, tongkat itu sepenuhnya terblokir. Senjata sihir biasa atau senjata spiritual kelas bawah mungkin mampu menahannya, tetapi akan mengalami kerusakan spiritual yang signifikan. Ia menghancurkan kerucut es terakhir dengan lambaian tangannya. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan saat ia mengayunkan lengannya, cahaya hitam yang kuat terpancar dari tongkat Ruyi di tangannya. Di dalam cahaya hitam itu, tongkat Ruyi tiba-tiba memanjang dan mengembang, berubah menjadi tongkat hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Dengan ayunan lengannya yang dahsyat, Simo mengayunkannya dengan suara menderu. Bayangan hitam berbentuk kipas melesat di udara, menyerang dengan ganas titik di mana cahaya putih itu melesat. Raungan yang menggelegar dan mengguncang bumi bergema, mengirimkan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah,
menciptakan kawah besar di tanah. Wus! Sebuah bayangan putih melesat keluar dari pusaran es, lalu melesat dan mendarat di sebelah kiri Simu. Simu menatap tajam, raut wajahnya sedikit berubah. Dengan jentikan tangannya, tongkat Rui kembali ke panjang aslinya, memegangnya secara horizontal di hadapannya. Bayangan putih itu adalah seekor laba-laba es raksasa sepanjang beberapa kaki. Seluruh tubuhnya sebening giok, bagaikan patung es, menyatu sempurna dengan lingkungan sekitar. Airnya, jika ia bersembunyi di antara mereka, akan sulit membedakan apakah itu asli atau palsu. 8 kakinya yang kokoh meluncur di tanah, taring-taring ganas mencuat dari mulutnya, dan mata majemuknya di atas kepalanya memancarkan cahaya dingin. Gumpalan kabut putih tipis menyelimuti laba-laba es itu, memancarkan aura dingin yang luar biasa kuat. Binatang iblis tingkat surgawi, gumam Simu, pupil matanya mengecil. Ia jelas tidak menyangka ada binatang iblis sekuat itu mengintai di sini. Ia menimbang-nimbang, apakah akan membunuh laba-laba es itu atau melarikan diri saja. Lagi pula, ia datang hanya untuk mengumpulkan energi yin yang luar biasa, bukan untuk memburu binatang iblis. Meskipun kondisi di sini tidak menguntungkan baginya, kondisi itu justru dapat meningkatkan kekuatan laba-laba es. Bahkan, saat pikiran Simu berpacu, masih mempertimbangkan tindakan balasan, laba-laba es itu kehilangan kesabaran. 8 kakinya yang kokoh tiba-tiba melompat, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih, menerjang ke arah Simu. Kilatan dingin melintas di mata Simu, dan tongkat Rui di tangannya memancarkan cahaya hitam yang kuat, siap menyerang laba-laba es itu secara langsung. Tanpa diduga, laba-laba es putih itu membuka mulutnya dan menyemburkan cairan putih, melesat ke arah Simu. Melihat ini, Simu merapatkan lengannya dan dengan paksa menarik tongkat Rui. Bersamaan dengan itu, ia mengepakkan sayapnya yang berapi-api di belakangnya dan dengan cepat bergerak ke samping. Wosh! Cairan putih itu menyapu tubuhnya, tetapi sebelum mencapai jarak yang jauh, cairan itu tiba-tiba meluas dengan cepat di sekelilingnya, berubah menjadi jaring transparan raksasa yang menutup area di belakangnya, termasuk pintu masuk gua. Simu mengerutkan kening saat mendarat di dekatnya. Laba-laba es itu mendarat di tanah di depannya dan langsung berbalik menghadap Simu, tetapi tidak langsung menerkam. Mata majemuknya berkilat, dan mulutnya terbuka lebar, melepaskan aliran kabut putih. Begitu keluar dari mulutnya, kabut itu dengan cepat menyebar keluar, segera memenuhi seluruh gua. Gawat, gumam Simu dalam hati. Saat tubuhnya menyentuh kabut putih, ia merasakan hawa dingin yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ki pelindungnya terbukti tak mampu menahan rasa dingin itu sedikit pun. Ia berteriak, dan cahaya merah terang memancar dari tubuhnya. Panas yang menyengat memancar darinya, langsung mendorong kabut putih di sekitarnya. Kilatan, cahaya merah menyambar di sekitar Simu, dan ia melesat ke udara, menerkam laba-laba es putih itu. Bersamaan dengan itu, tongkat Rui di tangannya langsung membesar beberapa kali lipat, berdesir membentuk setengah lingkaran di udara, melepaskan hembusan udara putih yang menghantam laba-laba es itu tepat di depannya. Bagai elang, bahkan sebelum tongkat Rui itu tiba, tekanan mengerikan menderu masuk, mengirimkan riak-riak yang terlihat di udara. Tepat ketika laba-laba es itu tampaknya tak bisa melarikan diri, sebuah pemandangan aneh terjadi. Kilatan cahaya putih menyambar, dan tubuhnya, seolah-olah lolos dari air,
tiba-tiba tenggelam ke dalam es bawah tanah. Ledakan. Tongkat Ruyi menghantam tempat laba-laba es tadi berada, menciptakan kawah raksasa di dasar gua beku yang tak tertembus. Seluruh gua bergetar hebat, melemparkan batu-batu es dan es-es berjatuhan. Namun, laba-laba es tetap utuh, lenyap dalam sekejap mata, seolah-olah lolos tanpa jejak. Bab 512 Kejutan yang tak terduga. Teknik melarikan diri dari es. Cahaya melintas di mata Simu, dan sayap apinya berkelebat di belakangnya, lalu tubuhnya melayang ke udara. Kabut dingin bergulung di dalam gua, lalu perlahan menghilang. Suasana hening. Tak seorang pun tahu di mana laba-laba es itu bersembunyi saat itu. Mata Simu bersinar keemasan, dan ia melihat sekeliling, alisnya sedikit berkerut. Ia tidak memiliki kemampuan khusus cair untuk melihat menembus benda, dan indera spiritualnya tidak dapat menembus terlalu dalam ke dalam tanah. Ia tidak dapat menemukan keberadaan laba-laba es untuk sementara waktu. Dengan pikirannya yang berputar, Simu terbang menuju jaring laba-laba yang menghalangi pintu masuk gua di belakang. Sutra laba-laba yang membentuk jaring laba-laba putih ini setebal jari, dan tampak sebening kristal serta sangat kuat. Simu mendengus dingin, dan cahaya keemasan menyambar tubuhnya, dan pedang uang emas melesat keluar. Ia mencubit formula pedang itu dengan tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Pedang uang emas berkelebat dan membesar beberapa kali lipat, berubah menjadi cahaya keemasan raksasa, dan menebas jaring laba-laba dengan ganas. Dengan suara embusan, sutra laba-laba itu langsung terbelah dan terentang, namun tetap kencang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan terpotong oleh bilah pedang uang yang cepat, berdenyut, dan tajam. Memang, pedang ini sangat tangguh. Mata Simu berkilat, dan dengan lambaian tangannya, ia memanggil pedang uang. Cahaya merah cemerlang memancar dari tubuhnya, mengembun menjadi Dharmakaya kera merah. Dharmakaya itu membuka mulutnya dan menyemburkan bola api murni, api sejati primordial. Api ini menyelimuti sutra laba-laba putih, bergelora dan berputar-putar. Setelah kultivasi Simu mencapai tahap bumi tengah, kepekaannya terhadap api meningkat lagi, mendekati tingkat ke-7. Kekuatan api sejati primordial juga meningkat secara signifikan. Di bawah kobaran api ini, sutra laba-laba putih mendesis dan samar-samar mulai meleleh. Wajah Simu berseri-seri gembira, dan ia hendak bergerak. Ketika, di suatu tempat di sampingnya, kilatan cahaya muncul di permukaan es, dan sebuah es tebal dan tajam tiba-tiba muncul dari tanah, menusuk kaki Simu. Namun seolah memiliki firasat, tubuh Simu terpental mundur begitu es itu muncul, menghindari benturan. Cahaya keemasan berkelebat di matanya, dan tongkat Ruyi di tangannya memancarkan cahaya hitam yang kuat. Tiba-tiba tongkat itu terlepas dari tangannya, berputar menuju sebuah titik di tanah di sebelah kirinya. Dengan bunyi, puff, sebagian besar batang tongkat itu dengan mudah menembus tanah. Jeritan kesakitan menggema dari tanah. Simu tersenyum dingin, dan dalam sekejap, ia muncul di samping tongkat Ruyi dan mengulurkan tangan untuk menggenggamnya. Tongkat Ruyi itu memancarkan cahaya hitam, tiba-tiba membesar dan menebal. Ia menggenggam tongkat itu dengan satu tangan dan memutarnya dengan keras. Es di tanah di dekatnya hancur berkeping-keping dengan suara dentuman keras, dan kekuatan dahsyat itu mengangkatnya ke udara. Sesosok putih juga terangkat ke udara. Itu adalah laba-laba es raksasa. Sebuah luka robek di perut bagian bawahnya,
dan darah biru menyembur keluar, kemungkinan besar akibat serangan mendadak tongkat Rui. Mata laba-laba es itu berkilat merah darah, dan taring-taringnya saling bergesekan, mengeluarkan suara krek jelas-jelas karena marah. Cahaya putih cemerlang terpancar dari tubuhnya, dan ia mengembang secara dramatis, langsung menggandakan ukuran aslinya. Auranya juga menguat, hampir mencapai puncak tahap surgawi awal. Kemudian, dengan ayunan kaki depannya, ia menerjang si mus secepat kilat. Rahangnya terbuka lebar, melepaskan seberkas cahaya putih tebal. Sinar itu menyambar dan menyebar, berubah menjadi dur. Duri es tebal yang tak terhitung jumlahnya, saling menempel rapat, hampir menutupi seluruh gua bawah tanah. Mereka menghujani si mus seperti kilat, menelannya. Simu mendengus dingin, menggenggam ujung tongkat Rui dan menusukkannya ke depan. Tongkat Rui itu bersinar dengan cahaya hitam yang kuat, langsung bertambah panjang 10 kali lipat. Simu menggoyangkan lengannya, dan tongkat itu langsung berubah menjadi beberapa bayangan hitam, berjatuhan. Itu adalah salah satu dari 8 jurus pertama dari 18 tongkat Tongtian, membelah naga dan membalikkan sungai. Energi vital langit dan bumi di sekitarnya terguncang oleh bayangan-bayangan itu, dan udara seakan berubah menjadi air laut yang bergejolak. Paku-paku es yang datang ditelan oleh gelombang udara, pecah dan mengirimkan pecahan-pecahan es beterbangan kemana-mana. Dengan satu pukulan, ia mematahkan hujan paku es laba-laba es raksasa itu. Mata laba-laba es raksasa itu berkilat kaget, cahaya merahnya memudar drastis. Ia berhenti sejenak, lalu bergeser, terbang ke tanah, seolah mencoba melarikan diri kembali ke dalam es. Mau lari kemana kau, binatang buas? Pada saat itu, sesosok melintas di udara di depannya. Simu muncul entah dari mana, menghalangi jalan laba-laba es raksasa itu. Dalam hal kecepatan, Simu, dengan sayap apinya, jauh mengungguli binatang itu. Astaga, tutupi bagian atasnya. Simu berteriak, tongkat Ruinya memancarkan cahaya hitam yang kuat saat ia mengayunkannya ke arah laba-laba es. Di sekitar bayangan tongkat itu, energi surga melonjak, dan udara memekik tajam. Secercah ketakutan melintas di mata laba-laba es raksasa itu. Ia membuka rahangnya, dan sebuah bola kristal putih melesat keluar. Bola itu membengkak melawan angin, mencapai ukuran beberapa kaki sebelum bertabrakan dengan keras dengan tongkat hitam itu. Dengan suara gemuruh yang menggelegar dan mengguncang bumi, kekosongan di titik tabrakan tiba-tiba beriak dan pecah, memperlihatkan serangkaian retakan spasial hitam. Namun, retakan-retakan ini menutup secepat kemunculannya, menjadi begitu padat sehingga sulit untuk mengetahui jumlahnya. Seluruh gua bergetar hebat, mengirimkan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran berjatuhan. Bayangan tongkat hitam itu terlempar kembali, mengirim bola kristal putih itu terbang. Dengan suara retakan, sebuah retakan muncul di permukaannya. Inti iblis kelahirannya rusak, dan laba-laba es raksasa itu mengeluarkan geraman kesakitan yang rendah. Ia membuka rahangnya, memancarkan daya hisap. Bola kristal putih itu terbang mundur, menyusut dengan cepat, dan hendak terbang ke mulut laba-laba es raksasa. Namun, pada saat itu, sebuah bayangan hitam ramping seperti jarum melintas, dan bersama bola kristal putih itu, ia terbang ke mulut laba-laba es. Karena kecepatannya yang luar biasa dan kepanikan laba-laba es, ia tidak menyadarinya.
Dalam sekejap, Simu muncul tak jauh dari laba-laba es raksasa itu. Mata majemuknya berkilat merah, dan kedua cakar depannya terangkat tinggi, seperti dua pedang raksasa, menebas Simu. Simu menggelengkan kepala, sedikit seringai tersungging di wajahnya. Ia merapatkan kedua tangannya dan berteriak, besar. Tubuh laba-laba es raksasa itu tiba-tiba membeku, cakar depannya berhenti beberapa kaki di atas kepala Simu. Perut laba-laba es itu menggembung aneh, seolah-olah tubuhnya memanjang keluar, membentuk dua tonjolan yang berbeda. Laba-laba es raksasa itu mendesis kesakitan, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan. Tonjolan di perut laba-laba es itu semakin membesar, akhirnya membentuk dua lubang besar di perutnya, menampakkan dua tongkat hitam tebal, tongkat Rui. Sesosok tubuh berkelebat, dan Simu muncul di atas laba-laba es. Tangan kirinya memancarkan cahaya putih. Dengan raungan rendah, ia meninju kepala laba-laba es. Bagaimana mungkin kepala laba-laba es mampu menahan kekuatan dahsyat tangan kiri Simu, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Kepalanya hancur berkeping-keping, cairan biru berceceran di mana-mana. Tubuh yang tersisa bergetar, lalu membeku. Wosh! Simu menghela napas dalam-dalam, menarik kembali tinju kirinya, dan dengan satu lambaian tangan, tongkat Rui terlempar dari tubuh laba-laba es dan mendarat kembali di tangannya, menyusut dengan cepat hingga seukuran jari. Sebuah bola api merah muncul dari tangannya, membakar noda darah di tongkat Rui. Melihat tongkat hitam di tangannya, secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Tongkat besi Rui ini, yang bisa diperpendek atau diperpendek, dikombinasikan dengan teknik 18 tongkat Tongtian, sangatlah kuat. Bahkan ketika diperkecil, tongkat ini bisa digunakan untuk serangan diam-diam, dengan segudang kegunaan. Ia semakin menyukai tongkat Rui. Ia menyimpannya dan segera berjalan menuju mayat laba-laba es raksasa itu. Sebagai binatang iblis yang baru saja mencapai alam surgawi, laba-laba es memiliki banyak harta karun, terutama pil iblis surgawi. Ia mendekat, menghunus pedang koin emasnya, dan dengan hati-hati memotong kedelapan kaki laba-laba es. Kaki-kaki ini sangat kuat, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata. Ia kemudian membelah tubuh laba-laba es itu lagi. Dengan bunyi, krak, sebuah manik kristal putih jatuh ke tanah. Itu adalah pil iblis milik laba-laba es. Simu gembira dan segera mengambil pil iblis itu. Pil iblis putih itu memancarkan gelombang dingin. Meskipun Simu telah menyelimuti telapak tangannya dengan kis sejatinya, ia masih merasakan dingin yang menusuk tulang. Secercah kegembiraan terpancar di matanya. Pil iblis ini sendiri mungkin bernilai ratusan batu roh kelas atas. Namun, pil iblis itu telah dipecahkan oleh tongkat Rui dalam pertarungan terakhir, dan nilainya kemungkinan besar telah turun drastis. Sudut mulutnya bergetar, dan ia menggelengkan kepala. Ia menyimpan pil iblis itu dan terus mencari di tubuh laba-laba es, berharap menemukan sesuatu yang lebih berharga. Wajahnya berubah, dan ia mundur selangkah. Di tangannya, ia memegang benda putih seperti kepompong seukuran kepala manusia. Apa ini? Mata Simu berkilat penasaran. Benda putih itu terlilit sutra laba-laba, memancarkan rasa dingin yang menusuk, bahkan 3 kali lebih dingin daripada pil iblis. Mungkinkah ini bagian tubuh laba-laba es yang menghasilkan sutra? Ia berspekulasi, meskipun ia tidak tahu banyak tentang monster seperti laba-laba.
Mata Simo berkedip, dan ia mengangkat pedang koin emasnya, menebas kepompong putih itu. Bang! Pedang koin emas itu ditangkis, bahkan sehelai sutra pun tak terpotong. Aku hampir lupa, sutra laba-laba ini luar biasa kuat. Simo menyentuh dagunya, dan kilatan cahaya putih muncul dari tangan kirinya. Kekuatan yang ekstrim mengalir ke dalam pedang koin emas. Pedang koin emas itu langsung memancarkan semburan cahaya putih, samar-samar menyatu menjadi bentuk api putih. Kemudian ia mengayunkan lengannya, dan pedang koin emas itu berubah menjadi bayangan pedang putih, menebas kepompong putih itu. Swiss! Kepompong putih itu dengan mudah terbelah dua. Gumpalan gas putih kristal melayang keluar dari kepompong, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun beberapa kali lipat. Qi Yin ekstrim. Simo mengabaikan rasa dingin yang menusuk dari tubuhnya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Gumpalan energi Yin ekstrim ini jauh melampaui yang sebelumnya telah dikumpulkannya, yang sudah berkualitas tinggi. Ia segera mengeluarkan botol giok putih dan, dengan lambaian tangannya, mengaktifkan mantra magis. Botol giok itu memancarkan daya hisap, menarik energi putih bening masuk dan menyegel mulut botol. Wajah Simo langsung berseri-seri karena gembira. Ia tidak menyangka akan mendapatkan hasil yang begitu beruntung, ia telah membunuh binatang iblis Ting. Kat surgawi yang bercokol di area ini dan, tanpa diduga, memperoleh segumpal energi Yin ekstrim kelas atas dari tubuhnya. Dengan segumpal energi Yin ekstrim ini, mengolah tahap kedua dari seni mendalam 9 revolusi seharusnya mudah. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah darah binatang surgawi. Simo menatap botol giok itu dengan gembira, lalu menyimpannya sejenak. Sebelum dengan santai mengambil dua bagian benda putih yang menyerupai ulat sutra itu dari tanah. Ia kemudian memeriksa tubuh laba-laba es raksasa itu lagi, tetapi kali ini, ia tidak menemukan apapun yang berharga. Ia berdiri, melambaikan tangan, dan melemparkan mayat itu ke dalam celah di tanah, menguburnya. Setelah melakukan ini, Simo tidak berhenti di situ. Ia mengaktifkan kekuatan api putih, memotong jaring laba-laba putih di depannya, dan terbang menuju pintu keluar gua. Bab 513, Musuh bertemu di jalan sempit. Ketika Simo keluar dari gua es, ia mendapati salju di luar telah mencair. Awan putih bergulung-gulung di langit, memancarkan sinar matahari yang hangat. Berdiri di bawah sinar matahari lagi, ia mulai merasakan tubuhnya perlahan menghangat. Tepat saat ia hendak memanggil kereta terbang bersayap hijau dan kembali, sebuah ledakan keras meletus di dekatnya. Simo melihat ke arah suara itu dan melihat 100 kaki jauhnya, puncak gunung yang tertutup salju, permukaannya mengalir deras seperti air pasang. Sebuah gua tiba-tiba meledak di tengah lereng gunung, dan dua berkas cahaya melesat keluar. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hijau longgar, separuh wajahnya tertutup kain hijau, hanya memperlihatkan sepasang mata yang tajam. Itu adalah Lu Jing. Orang di sebelahnya, yang mengenakan jubah hitam, membungkuk, sisi kiri wajahnya hitam pekat, sisi kanannya pucat, dan penampilannya benar-benar tak sedap dipandang. Baik Lu Jing maupun pria canggung itu memiliki es yang menggantung di jubah mereka, membuat mereka tampak agak acak-acakan. Ketika Simo melihat keduanya, mereka rupanya juga memperhatikannya, berbalik dan terbang ke arahnya. Melihat ini, Simo hanya bisa bergumam, musuh sering berpapasan, dan langsung berhenti. Karena jarak mereka yang dekat,
Lu Jing dan pria lainnya hanya membutuhkan beberapa kilatan untuk mendarat tak jauh dari Simu. Simu, kenapa kau di sini? Tanya Lu Jing dingin, kilatan keterkejutan di matanya. Keberadaanku sepertinya bukan urusanmu, jawab Simu, enggan untuk berbicara dengannya. Wajah Lu Jing membeku mendengar ini, dan sebelum ia sempat berbicara, pria canggung di sampingnya bertanya. Adik muda Lu, apakah kau mengenali pria ini? Adik senior Liao, Simu ini juga murid baru di tanah suci kami yang baru saja bergabung. Kami sempat berinteraksi selama ujian inisiasi, kata Lu Jing. Oh, jadi kita dari sekte yang sama. Kebetulan sekali, kata pria jelek itu, menatap Simu dengan tatapan licik. Aku ada urusan. Selamat tinggal, kalian berdua. Simu sedikit mengernyit, dan dengan kilatan cahaya hijau dari tangannya, sebuah mobil terbang bersayap hijau muncul di sampingnya. Baru saja melawan laba-laba es, ia telah menghabiskan ki dan kekuatan fisiknya, dan ia benar-benar tidak ingin mendapat masalah lagi di sini. Tunggu, pria jelek itu tiba-tiba berbicara. Apalagi, kakak senior. Simu mengerutkan kening. Hehe, aku tidak pernah menyangka kakak muda si punya bakat terpendam seperti itu. Kami sudah mencari di gua es beku ini selama lebih dari setengah bulan tanpa hasil, tapi kau malah menemukan kami, pria jelek itu terkekeh. Petik 2. Apa? Seru Lu Jing, menatap Simu tak percaya. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, kakak senior. Hati Simu menegang mendengar ini, firasat buruk yang samar. Harta karunku ini tidak memiliki kemampuan lain, tetapi sangat sensitif terhadap yin tertinggi, seperti energi yin tertinggi. Meskipun tersembunyi di dalam cincin penyimpanan, ia dapat merasakannya dengan jelas, dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat reaksinya. Pria jelek itu berkata dengan santai, sambil mengangkat lengan kirinya. Sebuah cincin giok di ibu jari kirinya bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Terus kenapa? Simu meliriknya dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, tatapan Lu Jing semakin gelap. Tidak banyak, kakak senior, aku hanya punya kesepakatan yang ingin kubicarakan dengan adik muda si. Kau tidak perlu segugup itu, kata pria jelek itu. Oh, kesepakatan apa? Tanya Simu dengan tenang, pikirannya berputar. Hei, adik muda si, kau telah mempertaruhkan segalanya untuk datang ke sini demi mengumpulkan energi yin tertinggi. Tetapi kau hanya berharap untuk memanfaatkan harga energi yin tertinggi yang meroket di tanah suci dan mendapatkan uang dengan cepat sebagai imbalan atas sumber daya kultivasi, kan? Kata pria jelek itu. Simu tetap diam. Sejujurnya, saudara muda si, kamu cukup beruntung mendapatkan ki yin ekstrim kali ini. Sekalipun kamu menjualnya, sumber daya yang kamu peroleh hanya akan menopang kultivasimu untuk sementara waktu. Kamu mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Mengapa tidak menjual ki yin ekstrim itu kepadaku? Sebagai saudara seniormu, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu menghadapi masalah di tanah suci di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Simu, orang di hadapanmu adalah saudara senior Liao Yong, peringkat ke-37 dalam peringkat Qinglan di wilayah peringkat kuning. Dia telah merendahkan dirinya untuk menawarkanmu kesepakatan yang adil. Jangan tidak tahu berterima kasih, kata Lu Jing, mengangkat kepalanya sebelum Simu sempat berbicara. Dia sengaja menekankan kata adil dalam kata-katanya.
Senyum Liao Yong yang buruk rupa itu melebar, jelas menikmati pujian itu, meskipun agak tidak menyenangkan. Simu tetap diam, wajahnya muram. Bagaimana menurutmu, adik muda Si? Jika kau bersedia, aku bisa memberimu 100 batu roh kelas atas sekarang juga. Sisanya akan menjadi milikmu setelah kita kembali ke Tanah Suci, tambah Liao Yong, menyadari Simu tampak tenggelam dalam pikirannya. Mendengar kata-katanya, Lu Jing, yang berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengangkat alisnya. Tidak, Simu berkata dingin tanpa sepatah kata pun. Ia bisa dengan jelas mendengar ancaman dalam kata-kata Liao Yong. Ia menyiratkan bahwa jika ia menolak menjual kembali Qi Yin Extreme, masa depannya di Tanah Suci Qinglan akan berantakan. Terlebih lagi, karena Liao Yong memiliki harta karun pendeteksi, ia tentu tidak akan puas hanya dengan Qi Yin Extreme kelas bawah. Namun, setitik Qi Yin Extreme kelas atas itu adalah kunci kultivasinya di tahap kedua seni mendalamnya. Ia telah berusaha keras untuk mendapatkannya, jadi bagaimana mungkin ia melepaskannya begitu saja? Bahkan dengan harga pasar sebelum kenaikan harga, Yin Qi Extreme kualitas terendah pun akan berharga sekitar 1000 batu roh kelas atas, apalagi nilainya yang meroket saat ini. Mengenai janji pihak lain untuk mengembalikan batu roh yang tersisa setelah kembali ke Tanah Suci, akan aneh jika mereka benar-benar menepati janji mereka. Seperti yang diduga, wajah Liao Yong yang sudah buruk rupa tiba-tiba berubah menjadi garang, dan matanya berkilat dingin. Simu, jika kau begitu tidak tahu berterima kasih, jangan mengkhianatiku, bawalah nyawamu. Sebelum Liao Yong sempat berkata apa-apa, Lu Jing membentak. Begitu ia selesai berbicara, tubuh Lu Jing bersinar dengan cahaya hijau, dan kabut hijau tipis dengan cepat muncul dari kakinya, menyerbu Simu seperti sungai. Dalam sekejap mata, Simu tertelan kabut. Dengan suara mendesing, tepat sebelum kabut mencapai tubuhnya, Simu, seolah siap, meletus dengan cahaya merah terang dari belakang, dan dua sayap api yang besar menjulur darinya. Dengan kepakan sayapnya yang kuat, kerikil di tanah berjatuhan, menyeret kabut hijau bersamanya. Simu memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang tinggi ke udara. Saudara Liao, hentikan dia. Anak ini sangat cepat. Jangan biarkan dia lolos, teriak Lu Jing. Namun, Liao Yong tetap tak bergerak, seolah tak menyadari apapun. Saat itu, Simu, yang masih melayang di udara, merasakan langit di atasnya tiba-tiba menggelap. Mendongak, ia melihat hamparan kabut hitam putih tebal yang luas muncul entah dari mana. Kabut hitam putih tebal bergulung-gulung dengan liar, dan sesaat kemudian, kabut itu terbelah. Simu memfokuskan pandangannya dan melihat wajah raksasa muncul dari celah itu. Separuhnya hitam pekat, dan separuhnya lagi pucat, persis seperti Liao Yong. Simu berpikir, oh tidak, dan mencoba mengaktifkan sayap apinya di belakangnya untuk melarikan diri dari kabut, tetapi sudah terlambat. Wajah Yin yang itu membuka mulutnya yang besar, dan suara gemuruh yang menggelegar keluar darinya. Kemudian, langit tiba-tiba cerah, dan aliran petir hitam putih yang pekat menyembur keluar dari mulut wajah raksasa itu, menghujani Simu. Separuh petir ini berwarna putih, dan separuhnya lagi hitam. Masing-masing setebal lengan bawah, dan memancarkan aura yang aneh dan kuat. Hati Simu bergetar, tetapi ia tetap tenang. Matanya berkilat keemasan,
dan sayapnya berkibar di belakangnya saat ia menghindari dan meliuk-liuk di antara petir hitam putih itu. Sisik-sisik keemasan mulai muncul di tubuhnya. Namun, kilatan petir hitam putih itu terlalu banyak dan terlalu padat. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, Simu segera disambar beberapa kilatan petir hitam putih. Kilatan petir putih itu menyambar tubuhnya seperti pukulan berat, menghancurkan sisiknya dan menumpahkan darah. Kilatan petir hitam yang dipenuhi sedikit energi dingin itu menembus langsung ke dalam tubuhnya dan mulai melonjak menuju lautan kesadarannya. Sementara itu, Lu Jing memanfaatkan kesempatan ini, menggerakkan 10 jarinya seperti roda sambil bergumam sendiri. Kabut hijau tebal yang sebelumnya menempel di tanah tiba-tiba melonjak ke atas dengan liar, berputar-putar membentuk dinding kabut silinder di luar kilatan petir hitam putih. Dikejar kilat dari atas dan dikelilingi kabut beracun di semua sisi, situasi Simu menjadi genting. Di saat kritis, ia membuka mulut dan meludah. Sebuah tongkat hitam kecil, seukuran tusuk gigi, terlempar keluar, berubah menjadi tongkat yang mencapai alisnya, yang ia genggam erat di tangannya. Setelah menghindari 2 sambaran petir lagi, Simu menghindar ke samping dan menggenggam tongkat hitam erat-erat dengan kedua tangan, melipat tangannya, dan memutarnya dengan cepat. Suara siulan meletus. Tongkat-tongkat hitam itu langsung terjalin menjadi jaring bayangan yang rapat dan bersilangan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, aliran udara putih yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya, berputar terus-menerus dan berubah menjadi tornado. Raungan naga samar terdengar dari dalam. Pada saat ini, Simu tiba-tiba berhenti berputar, menarik lengannya ke belakang, dan dengan satu tangan menggenggam erat tongkat besi Rui. Ia mengarahkannya lurus ke langit dan berteriak. Naga tersembunyi melambung ke jurang. Itu adalah 8 jurus pertama dari 18 tongkat Tongtian. Boom! Dengan suara gemuruh, lingkaran getaran dahsyat tiba-tiba menyebar dari pusat Simu. Arus udara putih yang tak terhitung jumlahnya yang sebelumnya mengelilingi Simu langsung berubah menjadi naga-naga putih gila yang tak terhitung jumlahnya, menerjang ke segala arah dengan keganasan yang tak tertandingi. Petir hitam putih di sekitarnya, yang diaduk oleh naga-naga gila, langsung meledak dan lenyap tanpa jejak. Kilatan petir menyambar mata wajah hitam putih yang menjulang tinggi di langit, lalu mulutnya tiba-tiba melebar. Lebih banyak petir hitam putih menghujani dengan panik, terus menerjang Simu. Dalam sekejap, saat gelombang kedua petir hitam putih turun, sayap api Simu di belakangnya berkibar, dan ia mencengkeram tongkat hitamnya erat-erat. Ia tiba-tiba berbalik dan menukik ke bawah menuju wujud asli Liao Yong di bawah. Bab 514, Barter. Simu meraung, mengayunkan tongkatnya dengan kedua tangan dan meronta-ronta dengan panik, menciptakan gelombang udara putih yang menyelimuti tubuhnya. Seperti naga putih raksasa, ia menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi. Raungan meletus. Awan petir hitam putih juga melesat ke arah Simu, dengan kecepatan yang mencengangkan, jauh lebih cepat daripada Simu. Detik berikutnya, suara rintik hujan yang mengenai dedaunan berguguran bergema di udara. Karena Simu tidak menghindar, sebagian besar petir hitam putih langsung menyambarnya. Meskipun sebagian besar terhalang oleh udara putih, sebagian besar masih mengenai sisiknya. Dalam sekejap, lebih dari separuh sisiknya hancur, dan darah menyembur keluar, bercampur dengan pecahan-pecahannya. Meskipun demikian,
Loncatan Simu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Kakak senior Liao, hati-hati. Lu Jing jelas tidak menyangka Simu, yang sudah putus asa, akan melakukan tindakan gila dan saling menghancurkan seperti itu, dan ekspresinya menjadi gelap. Namun, ia berasumsi Simu akan tamat. Untuk mencegahnya melarikan diri, ia berhasil mendorong kabut hijau beracun di balik kilat hitam putih, membentuk silinder dengan radius sekitar 1 mil. Ki internalnya telah terkuras habis, dan sudah terlambat untuk melawan Simu yang sedang menukik. Tinggi di langit, wajah di dalam kabut hitam putih itu tampak menunjukkan sedikit kengerian. Dengan suara mendesing, wajah hitam putih itu hancur dalam sekejap mata, dan kilat hitam putih yang jatuh dengan liar tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Liao Yong, yang berdiri tak bergerak, tiba-tiba tersadar. Kau mencari kematian. Aku akan memastikan kau tidak pernah kembali. Teriaknya, lalu mengeluarkan spanduk besar dan mulai melantunkan mantra. Sekarang, mata Simu berkilat dengan cahaya keemasan, dan ia tiba-tiba menghentikan serangan menukik itu. Pada saat yang sama, api putih tiba-tiba menyala dari lengan kirinya, dan 2 sayap api di belakangnya tiba-tiba mengembang. Api merah menyala itu dihiasi percikan putih. Dengan kepakan sayapnya yang ganas, ia meletus bagai bola api. Dengan sekali tiupan, ia melubangi kabut hijau yang menyelimuti, lalu berubah menjadi aliran cahaya yang deras dan menghilang ke kejauhan. Karena kejadian yang tiba-tiba ini, ditambah dengan kecepatan luar biasa sayap yang dipenuhi kekuatan api putih, Liao Yong dan Lu Jing nyaris tak menyadari keberadaannya hingga Simu hampir lenyap dari cakrawala. Namun, sudah terlambat untuk mengejarnya. Setengah bulan kemudian, Simu kembali ke tanah suci Qinglan. Tanpa memberitahu para pengawalnya, ia mundur sendirian ke gua tempat tinggalnya di pegunungan rendah. Tepat sebelum memasuki gua, Cair terbang entah dari mana dan mendarat tepat di bahu Simu, sambil mengeluh keras. Situ, kemana saja kau selama ini? Kau benar-benar meninggalkanku di sini. Aku pergi sebentar, tapi aku sedang terburu-buru dan tidak sempat membawamu. Simu terkekeh dan memasuki gua. Begitu ia menutup pintu, wajahnya sedikit memucat dan ia terbatuk pelan. Situ, apa kau terluka? Tanya Cair heran. Tidak fatal, aku baik-baik saja. Simu melambaikan tangannya. Ia mengalami luka parah akibat pertarungan sebelumnya dengan Lu Jing, tetapi ia berhasil menahannya. Ia telah berlarian selama setengah bulan terakhir dan belum sempat menemukan tempat untuk berobat, dan sekarang lukanya menunjukkan tanda-tanda kambuh. Cair, aku harus mundur dan memulihkan diri. Kau awasi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku, kata Simu kepada Cair sebelum langsung menuju ke ruang rahasia. Ia duduk bersila, mengambil beberapa pil penyembuh, menelannya, dan diam-diam melatih ki-nya untuk menyempurnakan khasiat obatnya. Kali ini, ia membutuhkan 3 hari penuh untuk pulih dari luka-luka. Ia tidak berlama-lama di dalam gua, tetapi langsung pergi ke paviliun Tianbao di Tongliufang. Situ, apa yang kau lakukan di sini? Membeli energi yin yang sangat kuat itu. Tanya Cair, yang bersikeras mengikutinya, sambil bertengger di bahu Simu. Tidak, saya di sini untuk menjual sesuatu, kata Simu, memasuki paviliun Tianbao. Paviliun itu ramai dengan aktivitas, dan bisnis sedang ramai. Pelayan bertubuh gempal itu memang sibuk, tetapi ketika Simu masuk,
matanya berbinar dan ia langsung mengenalinya. Ia memanggil beberapa orang untuk menggantikannya dan bergegas menyambutnya sambil tersenyum. Rekan Taois Si, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Mungkinkah? Simu terbatuk ringan dan mengedipkan mata. Maaf mengganggu. Silakan minggir dan bicarakan ini lebih lanjut. Melihat ini, pelayan itu segera mengantar Simu ke aula samping tempat mereka bertemu. Pelayan itu melirik Chaier, yang bertengger di bahu Simu, dengan tatapan bertanya di matanya. Tidak apa-apa, dia hewan peliharaan rohku, kata Simu. Pelayan gemuk itu mengangguk, duduk, dan berkata sambil tersenyum. Rekan Taois Si, dilihat dari ekspresimu, perjalanan ke Gua Es ini pasti sangat bermanfaat. Semua ini berkat saran dari penjaga toko. Kami memang menemukan Qi Yin ekstrim, kata Simu sambil melambaikan tangan dan mengeluarkan botol giok putih, lalu meletakkannya di atas meja. Pelayan gemuk itu mengambil botol giok itu, membukanya, dan raut wajahnya sedikit berubah. Rekan Taois Si, apa maksudmu mengeluarkan Qi Yin ekstrim ini? Tanya pelayan gemuk itu, sedikit terkejut. Berapa harga batu roh Qi Yin ekstrim ini? Tanya Simu. Rekan Taois Si, kau ingin menjual Qi Yin ekstrim ini, tapi bukankah itu yang kau butuhkan? Begitu ya, sepertinya rekan Taois Si telah mendapatkan banyak hal dalam perjalanan ini. Pelayan gemuk itu tertegun, lalu terkekeh. Simu tersenyum tipis, tidak menyangkal maupun membenarkan. Pelayan gemuk itu sekali lagi memeriksa toples energi Yin ekstrim itu, dengan raut wajah penuh pertimbangan. Ia berkata, rekan Taois Si, kita sudah sangat akrab sekarang, jujur saja. Kuantitas energi Yin ekstrim Anda lumayan, tapi agak campur aduk. Menyebutnya kualitas rendah agak berlebihan. Meskipun harga pasarannya telah melonjak tinggi, saya hanya bisa menawarkan 900 batu roh kualitas terbaik untuk kualitas ini. Simu terdiam sejenak sebelum mengangguk. Harganya tidak jauh dari perkiraannya, pengurus gemuk ini memang pria yang rendah hati. Melihat Simu mengangguk, pengurus gemuk itu tersenyum dan berdiri, lalu berkata, baiklah, rekan Taois Si, tunggu sebentar. Saya akan mengambil batu rohnya. Jangan khawatir, penjaga toko. Saya punya beberapa barang lain di sini. Jual juga. Simu melambaikan tangannya, dan setumpuk barang muncul di atas meja, bahan-bahan yang sama dari laba-laba es. Wajah pengurus gemuk itu berubah ketika melihat barang-barang di atas meja. Bahan-bahan ini, energi spiritual yang sangat kaya. Itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki monster tingkat bumi. Itu pasti bahan dari monster tingkat surga. Pelayan gemuk itu bergumam, ya, aku tidak sengaja membunuh seekor laba-laba es yang terluka parah. Ini inti iblisnya, kata Simu sambil membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok putih, lalu meletakkannya di atas meja. Chaier juga menunjukkan ekspresi terkejut dan melirik Simu, tetapi tidak berkata apa-apa. Pelayan gemuk itu buru-buru mengambilnya dan membuka tutupnya. Hembusan udara dingin keluar dari dalamnya, memperlihatkan pil iblis putih seukuran kepalan tangan di dalamnya. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, lapisan cahaya hijau muncul di tangannya. Ia dengan hati-hati mengambil pil iblis putih itu dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, pelayan gemuk itu menutup kotak giok itu. Ini memang pil iblis dari laba-laba salju kristal es tingkat surgawi, kaya akan energi spiritual. Sayangnya,
Ada retakan pada pil iblis itu, yang sangat mengurangi nilainya. Pelayan gemuk itu mengangguk terlebih dahulu, lalu mendesah. Petik 2. Rekan Daois Tong, jangan bicara lagi. Coba lihat bahan-bahan ini. Berapa banyak batu roh yang mampu dibeli pavilionmu? Jika kupikir itu cocok, aku akan menjual semuanya kepadamu, kata si Mu sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, pelayan gemuk itu meletakkan kotak giok itu, mengambil bahan-bahan lain di atas meja, dan memeriksanya satu persatu. Semua material ini berkualitas tinggi. Begini saja, ditambah dengan energi yin yang luar biasa, saya, Pavilion Tianbao, akan membelinya seharga 1.500 batu roh berkualitas tinggi. Bagaimana menurutmu, rekan Taois Si? Pelayan gemuk itu merenung sejenak sebelum menawar harga. Mata Simu berkedip, dan ia terdiam sejenak. Pelayan gemuk itu tidak menyela, menunggu dengan sabar. Pemilik toko, terakhir kali saya datang ke pavilion Anda, saya melihat kalian menjual darah binatang surgawi. Saya ingat kalian punya 2 tetes esensi darah Bai Ze di antaranya. Apakah kalian masih menyimpannya? Simu tiba-tiba bertanya. Ya, pelayan gemuk itu terkejut mendengar kata-kata itu, pikirannya berkecamuk sebelum ia mengangguk. Baiklah, pemilik toko, ambillah semua ini. Tidak perlu memberi saya batu roh, berikan saja 2 tetes esensi darah Bai Ze, kata Simu sambil terkekeh. Kultivasi tahap kedua seni mendalam 9 transformasi juga membutuhkan esensi darah binatang surgawi. Kekuatan tahap kedua seni mendalam 9 transformasi utamanya adalah Yin, dan Bai Ze adalah makhluk surgawi dengan atribut es, jadi esensi darahnya pas. Wajah pelayan gemuk itu berubah muram, dan ia memaksakan senyum. Rekan Taois Si memang tajam, tapi 2 tetes darah Bai Ze itu sekarang dihargai 1.700 batu roh kelas atas. Bagaimana kita bisa menukarnya? Bos, apa kau mencoba menipuku dengan berpikir aku tidak tahu cara berbisnis? Harga di tokomu selalu tinggi, menyisakan banyak ruang untuk negosiasi. Lagi pula, aku jual beli kali ini, jadi kau bisa membuat 2 kesepakatan. Aku yakin kau tahu betul margin keuntungannya, kata Simu sambil terkekeh. Mata pelayan gemuk itu berkedut, dan ia memaksakan senyum, lalu merenung sejenak. Simu menatap pelayan gemuk itu, matanya sedikit berkedip, dan berkata, kalau menurutmu ini bukan penawaran yang bagus, ayo kita cari tahu di toko lain. Dia berdiri dan mengambil barang-barang di atas meja. Baiklah, rekan Taois Si adalah pelanggan tetap. Saya akan urus transaksinya. Pelayan gemuk itu segera berdiri, menghentikan Simu, dan berkata sambil tersenyum kecut. Simu melirik pelayan gemuk itu dan kembali duduk. Rekan Taois Si, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambil 2 tetes darah binatang Bai Ze Tian itu. Pelayan gemuk itu tampak sedikit cemas. Dia meminta maaf dan berbalik untuk pergi. Petik 2. Situ, kurasa pria tua gemuk itu hanya berpura-pura. Dia pasti sudah lama ingin berurusan denganmu, dan dia bahkan berpura-pura menderita kerugian besar. Kalau kau tidak menahanku, aku benar-benar ingin membongkarnya. Kata Keir segera setelah pelayan gemuk itu pergi. Sudah menjadi sifat manusia. Pengusaha memang seperti ini. Sebanyak apapun uang yang mereka hasilkan, mereka selalu terlihat miskin di depan orang lain, kata Simu. Kalian manusia sangat licik dan sama sekali tidak tulus.
kata Keir dengan nada meremehkan. Simu terkekeh dan tidak menjawab. Tak lama kemudian, pintu ruangan didorong terbuka, dan pelayan gemuk itu masuk sambil memegang 2 botol giok putih, dengan 2 jimat penyegel terpasang di kedua botol. Mata Simu sedikit berbinar saat melihat ini. Bab 515, Tahap Kedua Kultivasi. Rekan Taois Si, esensi darah binatang surgawi Bai Ze ada di sini. Silakan periksa, kata pelayan gemuk itu sambil meletakkan 2 botol giok di atas meja. Simu tanpa ragu, meraih botol giok putih itu, membuka jimatnya, dan membuka sumbatnya. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat dingin dan suram meledak, membanjiri ruangan dan menyebabkan suhu anjlok. Aura sedingin ini bukan masalah bagi Simu. Ia mengumpulkan konsentrasi dan mengintip melalui lubang botol. Di dalam botol giok itu terdapat setetes kecil cairan biru, tampak sangat murni, tanpa jejak kotoran. Cairan itu memancarkan aura dingin dan suram yang kuat, jauh melampaui pil iblis laba-laba es. Simu mengangguk. Meskipun aura cairan biru ini tidak sekuat esensi darah kera putih, dan kemurniannya tidak sekuat itu, tidak diragukan lagi itu adalah setetes esensi darah binatang surgawi. Ia menyegel botol giok itu, lalu mengambil botol lain, memeriksanya, dengan sedikit kepuasan di matanya. Tidak apa-apa, katanya sambil melambaikan tangan dan menyimpan kedua botol itu. Pelayan gemuk itu terkekeh dan, dengan lambaian lengan bajunya, mengumpulkan barang-barang di atas meja. Dengan begitu, kedua belah pihak merasa senang. Simu mengobrol sebentar dengannya, tetapi tidak tinggal lama di paviliun Tianbao. Ia berdiri dan meninggalkan paviliun Tianbao, lalu langsung keluar dari Tong Liu Fang. Setelah kembali ke gua, ia segera memerintahkan Qi Feng untuk mengumpulkan semua pelayannya. Sesaat kemudian, hampir 300 pelayan, kecuali Cui Huan, berkumpul di alun-alun di depan kediamannya. Mata semua orang tertuju pada panggung sementara di depan mereka. Di panggung, Simu berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan Cair berdiri di bahunya. Ngomong-ngomong, ia sudah berada di sini selama hampir setahun, tetapi selama itu, ia entah sedang berlatih menyendiri atau bepergian jauh. Urusan di sini pada dasarnya diserahkan kepada Cair dan Qi Feng untuk diurus. Ia hampir tidak pernah bertemu sebagian besar orang di sini. Namun, karena ia membagikan 1/10 dari hasil panen tanah spiritual kepada semua pengikutnya, langkah ini terbukti cukup populer. Antusiasme semua orang untuk membudidayakan herba dan bunga spiritual melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa, dan bahkan panen beberapa herba spiritual yang tidak terlalu sensitif terhadap musim tanam meningkat secara signifikan, menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Qi Feng mengetahui hal ini darinya. Kepala istana, semuanya sudah di sini, kata Qi Feng, berdiri di depan. Ia melangkah maju dan membungkuk kepada Simu. Simu mengangguk sedikit dan berkata dengan lantang, Semuanya telah berjalan lancar di tanah spiritual selama beberapa waktu, dan panen herba dan material spiritual telah melimpah. Saya sangat senang. Saya akan pergi untuk sementara waktu. Qi Feng dan para pengurus akan terus mengawasi rumah gua. Semuanya akan berjalan seperti biasa. Baik, Qi Feng dan para pengurus di sampingnya mengangguk setuju. Selain itu, saya nyatakan bahwa, selain panen 10% yang dijanjikan,
20% dari pendapatan tahunan di atas tahun sebelumnya akan diberikan sebagai hadiah. Pembagiannya akan diputuskan bersama oleh Qi Feng dan Chai'er. Mendengar ini, semua pelayan berseri-seri kegirangan, dan mereka semua membungkuk serempak, berkata, "Terima kasih, Tuan Situ. Apa yang akan kau lakukan dalam perjalanan ini? Mengapa kau tidak mengajakku?" tanya Chai'er. Lingkungan di sana sangat keras, sangat dingin, dan hanya ada sedikit makanan. Jika kau ikut denganku, kau mungkin akan terjebak di dalam kantong binatang roh untuk waktu yang lama. Jadi, apa kau benar-benar ingin pergi? Tanya Simu. Begitukah, Situ? Santai saja. Serahkan ini pada Ki Gendut dan aku. Yan. Gan khawatir, kata Chai'er cepat. Simu menggelengkan kepalanya, senyum tersungging di wajahnya. Lebih dari setengah bulan kemudian, di utara kota Qinglan, di depan gua es tempat Simu sebelumnya menemukan energi yin yang luar biasa. Simu, berbalut mantel bulu, berdiri di sebuah bukit kecil, tatapannya mengamati sekelilingnya. Tanah itu masih membeku, diselimuti salju. Jejak pertempurannya sebelumnya dengan Lu Jing dan Liao Yong telah lama tertutupi oleh salju putih. Simu mengalihkan pandangannya dan menutup mata. Kesadaran spiritualnya meluas, meliputi area seluas puluhan mil. Sesaat kemudian, ia membuka matanya, secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Ia tidak dapat mendeteksi keberadaan lain dalam kesadaran spiritualnya, sepertinya Lu Jing dan Liao Yong sudah pergi. Dengan napas lega, ia memasuki gua es. Tatapan Simu beralih, melirik ke arah pintu masuk. Kemudian, dengan beberapa kilatan, ia melompat ke dalam gua es. Ia berputar, tangan kirinya memancarkan cahaya putih saat ia menghantam dinding gua dengan pukulan yang kuat. Dengan dentuman, separuh dinding pintu masuk gua es runtuh, menguburnya sepenuhnya. Simu mengangguk puas dan melanjutkan perjalanan ke dalam. Berbekal pengalaman sebelumnya, ia segera tiba di gua tempat ia bertarung melawan laba-laba es. Jejak pertempuran masih terlihat jelas. Ia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya biru melesat keluar, mendarat di dekat gua es. Itu adalah bendera formasi. Sesaat kemudian, bendera-bendera itu memancarkan semburan cahaya biru, menyatu menjadi tirai formasi biru. Simu mengangguk puas. Ini adalah formasi atribut air yang ia beli sebelum tiba, formasi tingkat tinggi yang berfungsi untuk menyembunyikan keberadaan sekaligus pertahanan. Setelah menyelesaikan semua ini, ia duduk bersila di dalam gua. Dengan lambaian tangan, ia menarik 2 botol saripati darah Baize, meletakkannya di hadapannya. Ia kemudian menutup mata dan mulai bermeditasi. Setengah hari penuh berlalu, dan ketika ia membuka kembali matanya bersinar terang. Baik pikiran maupun kekuatan spiritualnya berada di puncaknya. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba dan tegas, ia mengeluarkan jimat dari botol giok berisi saripati darah Baize dan membuka tutupnya. Rasa dingin yang menusuk tulang memancar dari botol, seketika menurunkan suhu yang sudah sangat rendah. Simu sedikit menggigil, tetapi segera tenang. Ia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah bola kecil berisi cairan biru jernih terbang keluar dari botol, berubah menjadi seekor binatang kecil seperti rusa yang mendarat di tangan kanannya. Matanya berkilat keemasan, dan ia melirik makhluk itu seolah-olah itu adalah entitas fisik.
Tubuh makhluk itu bergetar, dan dengan raungan pelan, ia naik ke langit sebelum menghilang dengan keras. Lapisan kristal es biru segera muncul di telapak tangan Simu dan menyebar ke lengannya. Wajah Simu menegang, dan ia segera mengaktifkan tahap kedua dari seni mendalam 9 revolusi. Cahaya redup muncul di tangan kanannya, dan cairan biru itu perlahan meleleh di telapak tangannya, dan kristal es biru itu pun perlahan memudar. Melihat ini, wajah Simu melembut, dan ia terus berlatih teknik tersebut. 3 hari penuh berlalu sebelum kristal es biru di telapak tangan kanannya benar-benar memudar, dan darah binatang surgawi Bai Ze sepenuhnya meleleh di telapak tangannya. Tatapannya jatuh pada botol giok di tanah, dan dengan lambaian tangannya yang lain, aliran darah biru lainnya mengalir keluar, mendarat di tangan kanannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah setengah tahun, 2 botol esensi dan darah binatang surgawi Bai Ze sepenuhnya diserap ke dalam tubuh Simu. Pada saat ini, cahaya biru memancar dari lengan kanan Simu, dan sosok bayangan binatang aneh muncul di belakangnya. Makhluk ini, yang diselimuti bulu biru dan berbentuk seperti rusa, miliki tanduk merah koral di kepalanya dan sepasang sayap lebar di punggungnya, tampak sangat agung. Cahaya biru di lengan Simu menghilang, dan ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah botol giok putih. Di dalamnya terdapat gumpalan energi yin tertinggi yang ia peroleh dari pil iblis laba-laba es. Ia menarik napas dalam-dalam dan, dengan satu tangan, mengarahkan gumpalan energi yin itu untuk terbang keluar dari botol, perlahan mendarat di tangan kanannya. Di sana, gumpalan itu turun dan melilitnya seperti ular. Tangan kanan Simu langsung membeku oleh lapisan es putih yang padat, dan tubuhnya bergetar hebat, raut kesakitan yang hebat terpancar di wajahnya. Kekuatan es energi yin jauh melampaui esensi darah Bai Ze. Jika tangan kanannya tidak diresapi esensi darah Bai Ze, yang sangat meningkatkan daya tahannya terhadap dingin, tangan itu pasti sudah membeku sepenuhnya hingga mati oleh dinginnya energi yin. Bahkan setelah menyerap esensi dan darah Bai Ze, ia masih merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, tak tertahankan. Simu menggertakkan gigi dan diam-diam melafalkan mantra penenang jiwa untuk meredakan rasa sakitnya. Sesaat kemudian, raut wajahnya sedikit cerah. Ia menutup mata dan diam-diam berlatih tahap kedua seni mendalam 9 revolusi. Sesaat kemudian, cahaya hitam samar muncul di tangan kanannya, dan es putih yang terbentuk dari energi yin yang ekstrim perlahan diserap oleh cahaya hitam tersebut. Wajah Simu sedikit berseri-seri, menyadari bahwa tahap kedua seni mendalam 9 revolusi akhirnya telah dimulai. Ia menenangkan pikirannya dan terus berlatih teknik tersebut. Waktu berlalu, dan waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Simu duduk bersila di dalam gua, tak bergerak, lapisan es putih tebal telah menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti patung es. Di tanah suci Qinglan, di ladang obat di tanah spiritual Simu, 2 prajurit bawaan merawat tanaman herbal spiritual. Aduh, kepala istana telah pergi selama 5 tahun. Kira-kira kapan beliau akan kembali? Tanya seorang pemuda berjubah hijau, sambil melirik ke arah gua Simu. Bagaimana kau tahu beliau akan kembali? Para murid tanah suci Qinglan mungkin tampak glamor, tetapi mereka masih terus-menerus menghadapi hidup dan mati. Satu kesalahan ceroboh pun dapat menyebabkan kematian mereka. Setiap tahun,
lampu-lampu penusuk jiwa yang tak terhitung jumlahnya di aula jiwa bintang padam. Kenyataannya, para murid ini bahkan tidak memiliki umur yang sama dengan kami para pelayan, kata pria parubaya lain yang sedikit lebih tua. Itu benar, tetapi kepala istana Si telah sangat baik kepada kami. Semoga tidak terjadi apa-apa padanya dalam perjalanannya kali ini, kata pemuda berjubah hijau itu. Pria parubaya itu mengangguk pelan, tetapi tetap diam. Ngomong-ngomong, hewan peliharaan roh burung beo kepala istana sudah lama tidak terlihat. Kabarnya, ia berlatih menyendiri di gua kepala istana. Benarkah itu? Tanya pemuda berjubah hijau, tampak penasaran. Mana mungkin, aku tahu. Aku sudah lama tidak melihat burung beo itu, kata pria paruh baya itu. Mata pemuda berjubah hijau itu berkedip, dan ia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika, di kejauhan, seberkas cahaya putih melesat ke langit, tekanan luar biasa menyebar. Para petugas di ladang herbal menatap cahaya putih itu dengan takjub. Setelah 1/4 jam penuh, cahaya putih itu perlahan menghilang. Aku ingat di sanalah Leng Cui Huan menyendiri. Dilihat dari situasinya, dia mungkin telah menembus kemacetan ini. Gumam pria paruh baya itu. Sebelum ia selesai berbicara, seberkas cahaya putih melesat keluar dari sana. Dalam beberapa tarikan napas, cahaya itu mendekat, mendarat, menampakkan sosok Leng Cui Huan. Manajer Leng. Keduanya bertukar pandang dan buru-buru membungkuk kepada Leng Cui Huan. Tidak perlu formalitas. Saya bertanya, apakah kepala istana Si ada di kediaman Gu? Sekarang. Tanya Leng Cui Huan. Kepala istana meninggalkan kediaman gua beberapa tahun yang lalu, katanya ada urusan. Dia belum kembali selama 5 tahun, kata pria paruh baya itu cepat. Apa? Kepala istana Si pergi, dan dia sudah pergi selama 5 tahun. Seru Leng Cui Huan terkejut.